Halo, Kembali lagi di Gua ngobrol di minggu pagi. Ini kita ngobrolin Kamen Rider Vice. Kamen Rider Vice. Kamen Yes. Rider Vice. Vice itu apa ya? Kamen Rider yang favoritku, Mas? Betul, Desain. betul banyak. Ya, surprisingly di luar desain juga banyak yang menyenangkan Bener. sebenarnya dari Vice itu sendiri. Sayangnya memang ada masalah di belakang sih, tapi so far tuh buatku desain Kamen Rider Vice itu dari desain Kamen Rider-nya dan desain monsternya belum ada yang bisa mengalahkan sampai sekarang. Outlook itu detailnya luar biasa. Bukan kekurangan, uniknya memang warnanya cuma ada 3 kan, putih, abu-abu gelap, sama hitam. Kan Gitu itu bagus banget. Ada tema soalnya. Ada tema dan detailnya gila sih. Ada pola ding, bukan tema. Temanya kan hewan kan ya. Dan ada pola itu kan biasanya nggak seberpola itu kan Kamen Rider itu. Makanya aku suka banget Heisei maksudnya ya. Kalau yang jadul polanya cukup ada konsistensinya ya. Betul. Tapi aku dulu itu nontonnya itu di VCD bajakan. Nah, Zaman sama. SMP kalau nggak salah. Sama. Kalau nggak salah aku SMP. Nah, nontonnya itu sporadis, Mas. Tidak. Loncat ya? Jadi pertama kali ini Kamen Rider nih, apa nih nonton. Pas ditonton langsung episode berapa. Yeah. Satu VCD 2 episode itu. Yeah. Dan itu aku ulang-ulang terus. Sempet tayang di Indonesia kan? Sempat. Nah, tapi pada saat yang di Indonesia itu aku sudah mondok. Jadi aku terpapar. tidak terpapar. Jadi aku nontonnya nggak sampai tamat. Karena aku punya banyak tuh kasetnya, tapi ada yang beli ini ternyata isinya sama. Iya. Aduh. Iya. Tapi sama sih. Mungkin yang jelas eranya sama ya, di mana aku tuh dari Jogja. 2000-an awal tuh, Mas. Iya sebenarnya sama Riz, tayang di Jepangnya sama kita aku dapat di Jogjanya itu di tahun atau minggu yang sama, atau selisih seminggu atau 2 minggu. Fansub dulu tuh lama, Mas. Ya betul. Fansub dulu tuh bisa 1 minggu baru. Sebetulnya teman-teman, karena aku dekat dengan salah satu rental VCD untuk hobi ya, untuk tokusatsu anime pengok VCD itu, aku dekat dengan yang punya. Jadi kan mereka tuh menyewakan VCD itu satu paket itu isinya 4 episode isinya 2 CD kan. Jadi walaupun mereka sudah punya 2 episode 1 CD, mereka nggak ngerentalin. Ya sebulan sekali kan jadinya. Jadinya kan sebulan sekali. Tapi kan aku dekat. Jadi kan aku bisa minjem, ku burning atau ku copy di rumah, ku balikin, tapi harga rentalnya sama. Sama kayak satu paket, dan buatku nggak masalah karena aku lebih update kan. Benar, kayak gitu. Jadi aku dapat itu, tapi sebelum itu aku nggak terlalu kayaknya sih nggak selesai, Riz. Tapi untuk menyelesaikan itu kemudian aku beli box set VCD-nya di toko lain, di toko yang berbeda. Itu kan rental. Ada toko di Jogja yang ngejual itu. Nah, tapi yang menarik adalah sama seperti waktu kita ngobrolin soal Ryuki, aku terpapar Ryuki kan di majalah game Ultima atau ya itulah game 13 atau Ultima gitu. Foto-foto behind the scene-nya atau pas mereka foto session-nya Ryuki sama Knight. Di majalah yang sama, menjelang Ryuki selesai, juga memaparkan rubrik tokusatsunya tentang Kamen Rider Vice. Ada tuh wujudnya. Tapi pada saat itu namanya belum Kamen Rider Vice karena Toei masih bingung ini mau dijadikan Kamen Rider atau memang mewujudkan Uchukeiji reboot. Ya karena metalik banget kan. Robot banget Vice itu gitu. Jadi kok ini aneh, lama-lama keluar di minggu depannya info lagi gitu kayak ini Kamen Rider kunang-kunang. Kalau aku enggak. Katanya gitu. Kalau aku 555. Iya. Aku tuh sampai beberapa lama itu nggak mudeng karena itu tuh Vice. Karena namanya juga masih SMP ketika nonton kan. Ya. Tulisannya kan. Enggak 555 aja, aku nganggep 555 aja. Jadi pas nonton tuh kalau 666 kamu nggak nonton pasti. Itu jadi pas nonton itu nggak dengerin mereka ngomong apa, baca subtitlenya doang. Gitu. Dan yang dipedulikan bukan ceritanya, namanya juga anak SMP, saya SD. Gelutnya bagus banget. Jadi itu. Bagus banget. Aku juga punya banyak banget, jadi tapi ya udah hilang lah. Iya. VCD. Aku bukan DVD, VCD. Iya betul. Belum ada di zaman itu kayaknya. Udah ada. Udah ada.
atau mungkin masih mahal kali ya. Ya Tapi nggak mahal. tahu. Tapi aku rumahku punyanya VCD. Betul, aku juga pada saat itu masih VCD player. Jadi ya emang zaman itu gitu. Tapi kembali lagi ke tentang Vice-nya sendiri, di Ryuki kita sudah mulai disuguhkan pertarungan yang raw kan ya. Raw itu berat gitu. Vice lebih raw lagi. Vice lebih raw tapi lebih berkarakter. Inui Takumi itu gerakan khas yang itu sampai sekarang masih iya banyak orang kan yang sampai sekarang aku masih kadang-kadang cekrek tangannya tuh terus bagaimana aku tuh pengen cosplay, Mas. Aku tuh bukan orang yang pengen cosplay kan, tapi satu-satunya karakter yang pengen tak cosplay itu Vice. Oke. Bukan Black, bukan apa, tapi Vice. Saking bagusnya di memang bagus nih. Elegan. Agito tuh kan elegan. Gaya bertarungnya elegan gitu, tapi Vice ini lebih raw tapi ada. Jadi gimana ya? Apa istilahnya? Aku nggak ngerti. Aku juga nggak tahu. Soalnya kan kalau ngomongin Kuga gitu, itu kan mereka karakter ya. Iya. Cara bertarungnya itu creature. Enggak, bukan cara bertarungnya. Cara bertarungnya itu ada polanya. Kuga tiap ganti form polanya beda. Posenya juga beda. Gitu, polanya sama semua. Bukan pola apa, pokoknya itulah. Ya gestur. Nah, gesturnya sama. Apa namanya? Ryuki itu bener-bener raw karena Shinji nggak bisa tarung. Betul. Nah, Vice itu kayak berandalan. Betul. Jadi dia tuh kayaknya kelihatannya ngaco tapi nggak ngaco. Iya. Betul. Nah, yang ada polanya si Kaisa. Yang ada gesturnya karena dia kan emang established fighter kan. Jadi menarik sih ngeliat. Delta nggak usah. Deltanya juga banyak orangnya jadi nggak usah lah. Gitu. Jadi aku seneng banget kayak sebenarnya Toei itu berprogres di mana dari Kuga ke Agito itu masih belt dalam tubuh, energi dalam tubuh, terus kemudian di Ryuki udah ada gadgetnya meskipun itu deck kartu gitu kan, ada alatnya gitu. Tapi kemudian device diperluas lagi. Iya tentunya untuk kepentingan mainan iya, tapi peralatan yang digunakan tuh peralatan sehari-hari. Yeah. Kamera digital, handphone, walkie-talkie sebenarnya siapa namanya? Delta itu. Cuman si Kaisa juga handphone gitu. Center untuk tendangannya tuh kan center. Bukan center. Bukan ya? Apa sih? Kalau Kaisa kan binokular. Iya. Kalau Kaisa tendangannya karena double tuh. Apa ya, Riz? Bukan center. Tapi bukan center, Mas. Kok center? Apa ya? Soalnya bentuknya kayak lightsaber kan. Kayak lightsaber tuh. Jadi, nah itu jadi menarik lah gitu. Apa ya? Semuanya itu apa ya? Istilahnya bukan ujuk-ujuk. Jadi kalau mau nendang ya kartunya digeser ke bawah. Bukan kartu apa nggak ngerti, slot itu loh. Iya. Kalau mau rider punch kartunya digeser ke kamera. Pemukul. Ya kamera. Itu kamera digital. Oke. Itu kamera digital. Yang kalau mau nembak kameranya digeser. Kalau mau pedang ambil stang motor kayak Kuga sebenarnya gitu. Kalau lupa bawa kopernya ya nggak bisa berubah. Gitu. Kalau sabuknya kecabut jadi formnya hilang gitu. Itu kan lucu banget, pernah tuh lagi pecut jatuh dia terus enggak bukan jatuh dia ambil ya. Dia ambil pakai pecut tuh. Dia langsung sialan langsung lari. Ya karena kamu bisa apa monster? Mari bisa ke sini enggak? Ambil bawain sabuk gitu. Itu bagus banget. Itu bagus. Nuansa realismenya tuh jauh lebih kental. Nah, konon katanya Vice itu salah satu yang sangat salah kayak kaos. Salah ya. Aku punya kaos Vice. Salah satu Kamen Rider, serial Kamen Rider yang membuat penggemar J-drama itu pindah. Ya, karena gitu. Ngomongin story. Bukan pindah sih, memperluas tontonan. Ya, aku baru namatin Vice tuh ketika aku di Jogja sekitar tahun 2008-2009 tuh. Nyewa VCD juga. VCD juga. Itu namatin Vice ya. DVD atau VCD ya? Itulah pokoknya ya. Dan itu adalah ketika aku udah suka-sukanya nonton dorama. Nonton film drama, paparanku terhadap cerita drama itu aku juga bukan cah shonen lagi lah. Enggak melulu cah shonen. Aku bacaanku mulai agak naik kelas, bukan naik kelas sih, ragamnya mulai makin banyak. Jadi ketika nonton Vice dengan pola pikir yang udah berbeda, tidak cuma sekedar nonton tokusatsu aja, aku suka banget karena dramanya tuh gede banget. Porsi dramanya cinta segi nggak jelas gitu.
Sini suka ini suka ini. Aduh, ini tuh kalau ngobrol aja selesai loh masalahnya. Ya, kita belum ngobrolin Kaiba juga kan. Kiba. Kalau Kaiba siapa sih? Siapa ya? Anu Mas, Yu-Gi-Oh. Nah, dramanya itu sangat kental sekali sampai melebihi porsi bertarungnya. Makanya dulu pas kecil tuh nontonnya, pas aku masih SMP, aku cepetin. Iya, nyari adegan fight. Nyari adegan fight-nya, dan adegan fight-nya sangat sporadis banget lagi. Jadi nggak cuma di belakang tuh, di tengah dia. Nah, cuman adegan fight-nya tuh sekeren itu, jadi aku bisa stay nonton itu berkali-kali. Betul. Nah, ketika aku udah lebih mengapresiasi drama, aku ngerasa dramanya Vice itu bagus banget. Jadi ada 3 fase aku nonton Vice, aku jelasin nanti fase terakhirnya. Bagus banget karena aku lagi suka-sukanya drama kan. Jadi injir ini, cinta ini, nanti mereka jadian sama siapa ya? Ujung-ujungnya gak jadian, sialan sekali itu. Nah, ketika aku nonton ulang pada saat usiaku udah 20-an akhir, aku sebel. Karena dragging dramanya keterlaluan. Keterlaluan. Iya sih, wajar. Ini emang kenapa banyak orang bermasalah sama endingnya Vice. Termasuk saya. Karena semua yang diatur tuh konklusinya nggak dapat semua. Tragis iya, cuman payoff kita ngikutin 50 episode liku-liku romansa mereka itu nggak dapet. Jadi apa yang mau dicapai dari ini tuh apa? Itu kayak kita mau ke sebuah event gede, misal Indonesia Comic Con gitu, bayangan kita, wow, datang ke sana, kenapa cuman begini nih, misalnya kayak gitu. Jadi tapi ya sama sih, nggak yang terus mengutuk gitu, enggak, cuman tapi kayaknya kita udah ngikutin 50 episode loh. Ini kalian tuh bagus banget loh, gitu. Tragisnya bagus ya, dapat banget tragisnya. Jadi emang sebenarnya ngomongin soal cerita, kenapa mereka tidak berakhir sama siapa-siapa, itu bagus, karena semuanya diakhiri dengan tragis. Si ini mati, si itu mati, si ini mengorbankan diri, si ini akhirnya pindah haluan, gini. Semuanya masuk. Cuman nggak pay off aja untuk orang yang datang buat dramanya. Iya. Jadi aku paham ketika banyak orang yang belok kemudian marah-marah. Karena gitu. Kalau dulu ketika aku masih nontonku yang kedua kali itu, aku merasa bagus banget dramanya karena Kamen Rider nggak ada yang sedrama itu. Pada saat itu nggak ada yang sedramatis itu, bukan drama ya, dramatis banget, dan ngeselin itu ngomongin memasukkan elemen dorama Jepang di sana. Iya sih. Ya tentunya aku, meskipun pada saat aku nonton usiaku jelas di atas Daris, tapi ketiga fase yang Daris alamin itu kan aku nggak ngalamin karena aku dapat semua di awal, karena udah fully established sebagai penontonnya Kamen Rider di zaman itu gitu. Nah, yang aku salut lagi sama Toei adalah ini tuh seperti halnya Ryuki itu kan nggak dikasih banyak form karena Kamen Rider-nya kebanyakan ya sebenarnya. Nah, si Vice ini cuman dia yang punya form, dan itu pun formnya dia cuman, sebetulnya aku nggak menganggap Axel itu form sih, itu cuman ya power up dikit aja lah selama 10 detik kan. Tapi itu jenius Mas. Itu jenius. By the way itu bagus banget. Bentuknya aku seneng karena matanya jadi merah dan semuanya silver hitam tuh, itu bagus. Formnya, dan itu kan buka ya, nggak nambah apa-apa. Form terakhirnya dia apa? Blaster form itu OP. Apakah ini yang kemudian formula ini sejak Vice kok? Ya kayak Kabuto kan sama ya, persis ya. Hyper sama normalnya cuma ada 2 kan, dan dia jadi wujud originalnya aja udah sepowerful itu kan. Ya, sebenarnya kan gitu. Nah, ini menandakan bahwa itu orangnya sih Shoji Tendo-nya. Nah, tapi kan Inoue Takumi juga sebegitu mampu untuk mempelajari banyak hal kemudian mengaplikasikan di pertarungannya gitu. Belakangan kemudian kebuka bahwa dia juga opnok kan. Jadi ya udahlah gitu. Tapi ini yang sebenarnya itu udah dari awal udah kelihatan. Iya, karena jadi sabuknya Vice itu hanya bisa dipakai outbound. Betul, dari premisnya kan awalnya udah itu. Awalnya jadi pertanyaan kok Takumi bisa, sebenarnya adalah ya karena dia outnock, cuman emang pinter di, dan itu episode 20-an baru keluar. Iya. 20-an akhir gila bagus banget itu. Nah itu sih aku senangnya bagaimana si siapa namanya Vice ini emang sehebat itu Inoue Takumi. Hebatnya itu tapi nggak yang lantas dominator. Betul. Kayak Shoji ya, Tendo ya. Hebatnya itu
pada takarannya gitu. Jadi ketika ngelawan Lucky Clover yang notabene itu adalah apa namanya big boss, bukan big boss, jenderal-jenderalnya, ya kewalahan sampai dapat blaster. Oh, dapat blaster. Tapi ada yang bisa dikalahkan, tapi ya kalah dulu. Ngalahinnya gitu. Ada titik ketika ngelihat Lucky Clover tuh sebel karena mikirnya kalah. Berapa kali tuh datang diajar lari. Jadi agak draggingnya buatku di pas Lucky Clover itu sih. Lucky Clover datang karena musuhnya kan mereka itu aja ya. Betul. Beda sama yang lain. Iya. Nah itu sih. Terus lompat lagi. Aku seneng banget. Mungkin sampai sekarang ya, aku tetap menganggap movie-nya Vice itu the best. Mungkin. Karena aku nggak nonton yang Neo Heisei, apalagi Reiwa ya. Tapi kalau bisa dibandingin sih mungkin kalau buatku yang paling bagus tuh movie-nya Drive, Mas. Karena aku nggak mau nonton aja. Itu simply karena aku nggak nonton. Tapi aku sepakat sih. Angkatannya, maksudnya dari Kuga sampai Dikit, mungkin beratnya adalah dari Kuga sampai Hibiki. Kuga nggak punya movie. Sampai Den-O, dari Agit sampai Den-O itu nggak ada. Hibiki Den-O tuh gitulah movie-nya. Semua movie-nya bagus, Mas. Jadi kita mau naruh siapa di mana itu agak berat sih. Betul. Tapi kalau ada yang bilang Vice yang paling bagus, aku sepakat aja. Karena tipe movie-nya adalah alternate universe. Betul di situ. Jadi kita bisa ngelihat bahwa apa yang kita tonton selama ini itu di tempat yang lain tuh kejadian yang lain tuh kayak gini aja. Adegan pertama di mana apa yang kita mungkin kapan-kapan itu bikin konten sendiri lah ya soal movie Kamen Rider ya. Atau movie tokusatsu mungkin. Luas banget tapi. Luas banget. Satu-satu aja nanti pelan-pelan. Karena konten tokusatsu kita tuh kan akan banyak sekali. Kalau versus Sentai-nya tokusatsu versus Sentai itu masih bisa. Tapi jauh banget. Aku cuma bisa soa juga sih. Jauh banget itu. Gila sih. Ya tapi Vice itu sebagus itu ya memang. Cuman agak berbeda sama Agito sama Kuga, dia itu ada kelemahan-kelemahannya. Agito sama Kuga itu nyaris perfect. Ryuki itu masih ada kelemahannya, tapi karena dia nyoba hal baru, kita cenderung untuk memaafkan. Nah, Vice ini cukup jaring karena elemen tokusatsunya agak kalah sama elemen dramanya. Iya, betul. Cuman karena memang secara look kuat banget. Iya, jadi gila. Ingatan orang kuat banget akan Vice. Mungkin kalau sekali lagi ya, kalau tentang Kamen Rider Neo Heisei dan Reiwa, aku nggak terlalu banyak bisa ngomong karena emang aku nggak nonton. Tapi kalau dari Kamen Rider manapun sampai Dikit misalnya Riz, terus kita datang kita bawa beltnya DX atau CSM-nya gitu. Kalau bawa koper gitu kan rasanya tetap beda gitu. Itu yang masih aku pengen beli, Mas. Iya kan? Harganya mahal banget. Mahal banget sih memang. Tapi memang bagus banget. Aku satu-satunya belt yang nggak satu-satunya lah. Sebenarnya kalau pokoknya belt yang paling aku pengen beli nomor 1 itu Vice. Nomor 1. Setelah itu aku pengen punya standar lah, kita itu sukanya RX sama Black sih. Black RX kan begitu aja. Black sama Cyclone. Yes. Itu aja sih. Tapi gila, itu memang bagus banget. Vice-nya doang ya, Kaisa sama Delta nggak begitu pengen. Lagi pula Kaisa gede banget kopernya. Ya karena pedangnya begitu gitu. Jadi Delta. Nah, kenapa kita nggak ngomongin Kaisa sama Delta? Karena elemen mereka sama aja kayak Vice. Cuman Delta agak lebih futuristik. Dia kan pakai walkie-talkie. Iya kan? Iya kan? Iya sih. Iya. Maksud itu voice-an dong, Mas. Voice record. Voice. Bukan, maksudnya elemennya itu kan elemen berubahnya. Elemen berubahnya kan kalau mau nembak pakai kode itu keluarkan voice gitu. Dan itu kan di zaman sekarang banyak yang kayak gitu. Kalau Kaisa yang memang agak membingungkan sih. Dia pakainya slide kan. Pakainya slide. Kalau Vice kan flip ya. Flip. Aku juga pengen punya Aviv flip itu gara-gara Vice. Vice, betul. Dulu aku pernah punya Aviv. Aku sendiri nggak terlalu pengen bahas motor yang berubah jadi robot karena sebenarnya fungsinya memang gimana ya, kalau menurutku fungsinya emang alat aja sih. Ya. Maksudku Mas, lebih kayak sidekick, Mas. Iya, sidekick, tapi banyak kalau sama Takumi kan banyak disia-sia kan. Bukan disia-sia sih. Dipukul minggir kamu. kayak gitu tuh. Makanya aku bilangnya sidekick, bukan alat. Iya, maksudku kalau motor mereka tuh jadi kayak Aibu,
itu kan lebih menyenangkan. Tapi kan ternyata bukan itu kan. Penempatannya tuh bukan kayak Digimonnya gitu. Cuman gara-gara Takumi, perlakuannya Takumi ke Autovajin kayak gitu, orang tuh jadi nggak bisa lupa. Maksudnya dia tuh udah ketika ditembak dia datang sendiri, nolongin, habis itu ditepek, dijatuhin loh, Riz. Ya ampun nih orang kayak dan itu tuh kayak natural aja gitu, bukan karena Takuminya jahat atau nggak bisa lupanya Autovajin tapi memang ternyata dengan begitu kita jadi tahu bahwa itu robot aja, nggak punya kesadaran, nggak punya apa gitu. Maksudnya mungkin gitu kan, biar kayak nggak kayak terima kasih, nggak. Takumi itu ya dia datang, dipanggil, ditepet, kalau udah kalah disingkirin. Untung side bazarnya Kaisa nggak sehidup si Autovajin ya. Bayangin kalau Kaisa nendang side bazar sama side bazar di luar gitu kan. Habis itu sih punyanya, aku lupa namanya, punyanya si Delta juga malah jadi roket, kayak roket biasa. Itu sebenarnya Faiz kan pernah pakai namanya Jet Slugger kalau nggak salah. Jet Slugger. Dia nggak punya apa, cuman memang Delta itu kan memang yang paling secara sistem paling superior. Nah, karena dia paling canggih itulah makanya dia drivernya dipakein ke orang yang biasa-biasa aja. Agar Takumi sama Kaisa nggak kalah. Akhirnya sih dipakai. Akhirnya apa ya? Dipakai si Dragon Kiba. Enggak, Dragon Opnok dulu kan? Dragon Opnok. Kiba kan pakai Kaisa ya? Kaisa. Oke sih, lama juga ya obrolan kita. Karena emang Faiz emang sebagus itu sih. Iya sih. Paling kita nanti agak lama lagi sama soal Kabuto sih, Mas. Iya, bisa jadi. Agak lama lagi soal Kabuto sama Diket ya. Aduh. Ya wis. Harus dong ngobrolin Diket. Udah itu harus dong sampai Diket kan? Iya. Betul. Itu aja obrolan kita tentang Faiz. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman kita nggak bisa sampai sejauh ini. Thank you. Sampai jumpa minggu depan di obrolan Tokusatsu lainnya. Bye.